kami dari kelompok 10 akan menampilkan video roleplay mengenai kesehatan kulit yang mengangkat penyakit kurap. Selamat menyaksikan. Aduh, kok tangan aku gatal banget sih? Oh, kenapa ya? Iya nih, yang bener sendiri. Tangan aku gatal banget ya? Kok bisa sih? Ini apaan sih? Kayak melintar-lintar gitu? Nggak tahu, aku kira cuma gatal biasa. Ya udah deh, bentar lagi masuk, ayo. Ya, nggak saja. Kok gatalnya nggak berhenti sih? Ya, dari tadi kok kamu garuk-garuk terus sih? Nggak tahu nih, aku juga bingung. Awalnya sih cuma gatal-gatal biasa, tapi kok sekarang malah merah-merah gini. Terus kayak ada bentuk-bentuk lingkaran gitu. Kayaknya itu bukan gatal biasa deh. Serius? Soalnya aku juga mulai kayak rasa-rasa gatal gitu. Kok bisa? Emang kalian sering main bareng ya? Nggak ada sih. Tadi kami cuma kontak fisik doang, kayak tosan gitu. Iya nih, aku gara-gara itu ya, aku jadi ikut gatal-gatal. Justru itu masalahnya. Penyakit kulit bisa menular dari kontak fisik. Serius? Aku kira ini cuma alergi biasa. Daripada kalian menebak, mending ke klinik kampus dulu aja deh. Udah juga ya, nanti kita pulang hari ini. Aku jadi kepikiran deh, kalau itu penyakit menular, berarti bisa-bisa saya dong. Ini juga ya, aku nyesel lagi, gak meriksa dari awal. Tenang aja, yang penting kalian udah mau sekarang diperiksa. Selamat siang, ini berdua ada keluhan apa? Ini dok, tangan saya gatal, terus juga kemerahan, dan ada bentuk melingkar gitu. Aku juga sama nih dok, karena aku sering main sama dia. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, itu sangat mengarah ke penyakit kulit kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit. Nah, penyakit ini juga mudah menular, terutama di lingkungan padat seperti kampus. Kira-kira ini bahaya nggak dok? Nggak bahaya kalau ditangani dengan benar, apalagi ketahuannya cepat, jadi kita langsung bisa diobati. Kurap biasanya muncul karena kebersihan kulit yang tidak terjaga. Terus juga kalau misalkan seperti kalian berdua ini sering sepinjaman barang, itu bisa menular. Oh, jadi kalau sering barang-barang itu bisa menular ke juga ya dong? Iya benar, soalnya jamur itu bisa menular lewat kain atau kontak fisik. Kalau misalnya udah kena gini, aku masih bisa sembuh dok? Bisa, apalagi kita kan ini ketahuannya lumayan cepat, jadi langsung aja nanti dikasih obat anti. Kebetulan hari ini kampus mengadakan penyuluhan tentang penyakit kulit menular. Itu kegiatannya ada di aula. Wah, pas banget tuh. Ya, sebaiknya kalian berdua ikut supaya paham cara mencegahnya dan juga cara mengatasinya. Baik dok, saya mau ikut. Kasih dok. Sama-sama. Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah datang di acara penyuluhan mengenai kesehatan kulit. Jadi hari ini kita akan membahas topik yaitu penyakit kulit yang seringkali disepelekan, yaitu kurap. Kurap itu biasanya disebabkan oleh bakteri yang tumbuh di kulit yang lembab atau yang tidak bersih. Kurap itu dapat juga ditularkan melalui kontak langsung dan juga barang-barang pribadi seperti selimut, jaket, handuk, dan lain sebagainya. Izin bertanya kak, berarti kalau misalnya kurap dibiarkan apa ada dampaknya kak? Iya, kurap dapat berdampak jika dibiarkan karena dia dapat menular ke bagian tubuh lain dan juga dapat menularkan orang-orang sekitarnya. Berarti menjaga kebersihan itu penting banget ya kak? Iya, penting banget, terutama mandi secara teratur, menjaga kulit selalu tetap kering dan lembab, dan juga tidak berbagi barang-barang pribadi kepada orang lain. Kalau sudah kena, apa cukup pakai obat biasa? Biasanya
Kalau kurap itu harus dikasih obat jamur, tapi kalau kamu berobat ke tenaga medis biasanya akan dikasih arahan untuk penyembuhan kurap. Jadi di sini saya tambahkan sedikit, pengobatan kurap itu harus dilakukan secara tuntas meskipun rasa gatalnya sudah berkurang atau meredah. Baik kak, saya akan lebih disiplin. Aku jadi lebih sadar ternyata kebiasaan kecil itu bisa berdampak besar ya. Ya, mulai sekarang kita harus lebih peduli pada kesehatan diri kita sendiri. Terima kasih ya udah mau mengingatkan dan membantu aku. Nah, sekarang kan sudah tahu, jadi penyakit kulit itu bisa dicegah. Jadi mari kita mulai dengan diri kita sendiri untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat. Ingat, sehat itu tanggung jawab kita bersama. Dok, ini gatel banget deh. Oh, awalnya kecil, sekarang makin gede. Oke, santai dulu. Aku cek ya. Halo semuanya, pada kesempatan ini aku bakalan jelasin ke kalian tentang salah satu penyakit kulit yang cukup sering terjadi di masyarakat, yaitu kurap. Kurap adalah penyakit kulit yang umum, tetapi sering dianggap sepele. Padahal, kalau tidak ditangani dengan benar, kurap bisa menyebar ke bagian tubuh lain, bahkan menular ke orang lain. Kurap atau dalam istilah medis disebut tinea adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Jamur ini biasanya menyerang bagian luar kulit dan bisa juga menyerang lipatan tubuh, kulit kepala, selangkangan, kaki, bahkan kuku. Kurap termasuk penyakit yang mudah menular, terutama di lingkungan yang lembab dan banyak kontak fisik. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab kurap? Kurap terjadi karena infeksi jamur dermatofita, yaitu jamur yang hidup dan berkembang di lapisan luar kulit. Jamur ini senang berada di tempat yang hangat dan lembab, misalnya pada orang yang sering berkeringat, jarang mengganti pakaian, atau tinggal di lingkungan yang kurang bersih. Kurap juga bisa menular lewat kontak langsung kulit ke kulit atau melalui benda yang dipakai bersama, seperti handuk, pakaian, selimut, sisir, topi, atau sepatu. Bahkan, kurap bisa menular dari hewan peliharaan, seperti kucing atau anjing yang terinfeksi jamur. Sekarang kita bahas yuk ciri-ciri kurap. Kurap biasanya memiliki bentuk yang khas, yaitu ruam melingkar seperti cincin. Bagian tepi ruam sering terlihat lebih merah, sementara bagian tengahnya tampak lebih pucat atau seperti mulai sembuh. Kulit yang terkena biasanya terasa gatal, bisa bersisik dan kadang tampak kering atau mengelupas. Pada beberapa kasus, kurap juga bisa menimbulkan bintik kecil, dan jika digaruk terus-menerus, kulit bisa menjadi luka atau bahkan infeksi tambahan. Selain ciri fisiknya, kurap juga menimbulkan beberapa gejala yang cukup mengganggu. Gejala utama biasanya gatal, terutama saat berkeringat atau di malam hari. Kulit bisa terasa panas, tidak nyaman, dan jika berada di area lipatan seperti selangkangan atau ketiak, bisa menyebabkan rasa perih. Lalu, apa sih saran untuk orang yang mengidap kurap? Yang pertama, jangan panik, karena kurap bisa diobati, asalkan ditangani dengan tepat. Orang yang terkena kurap disarankan untuk menjaga kebersihan tubuh, mandi teratur, dan pastikan bagian kulit yang terkena tetap kering. Setelah mandi atau berkeringat, segera keringkan area tubuh, terutama bagian lipatan. Gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat, serta rutin mengganti pakaian dan handuk. Selanjutnya, gunakan obat anti jamur sesuai anjuran, misalnya salep atau krim anti jamur. Jika kurap tidak membaik dalam beberapa hari atau justru semakin meluas, sebaiknya segera periksakan ke dokter agar mendapatkan pengobatan yang tepat, karena ada beberapa kasus yang membutuhkan obat minum. Jadi intinya, kurap adalah penyakit kulit akibat jamur yang mudah menular, ditandai dengan ruam melingkar, gatal, dan kulit bersisik. Kurap bisa dicegah dengan menjaga kebersihan, menghindari berbagi barang pribadi, dan segera diobati jika muncul gejala. Terima kasih telah menonton video kami tentang edukasi mengenai kurap. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan jadi menambah pengetahuan tentang kesehatan kulit. Terima kasih.